Kristen halaman, kalau rapture, pasti tidak ikut rapture. Shalom semua ya Bapak Ibu semua, kita ketemu lagi di sini. Hari ini kita belajar tentang 3 level kekristenan. Karena kemarin saya diminta untuk menyampaikan tentang 3 level 3 level iman. Maaf, 3 level iman. Nah, saya buka dulu ayat firman Tuhan. Wahyu 11 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu 42 bulan lamanya. 42 bulan berarti 3,5 tahun. Nah, kalau kita belajar di Alkitab, selalu firman Tuhan itu berbicara, satu ayat itu bisa berbicara dari berbagai sisi. Nah, ini selain berbicara tentang ayat ini tadi, selain berbicara tentang benar-benar secara hurufiah, bahwa nanti kalau bait Allah ketiga itu dibangun, kemungkinan besar, karena sekarang kan ada yang memperkirakan akan bahwa Dome of Rock itu adalah salah satu adalah berdiri di halaman dari bait suci yang akan dibangun. Di bait suci yang akan dibangun, yaitu bait suci yang ketiga, itu bait suci Salomo, dan itu jatuhnya di halaman. Jadi kalau toh itu adalah halaman, kalau menurut Alkitab ini, ya kalau itu cuma halaman, ya bisa saja bait Allah tetap dibangun, tetapi karena halamannya adalah diduduki bangsa lain seperti yang ada di Alkitab. Tetapi juga berbicara tentang pada waktu kehidupan kita. Pada waktu saya langsung menyangkut rapture dulu ya. Kita sekarang tidak sedang membahas rapture, tetapi kita tahu bahwa kita sudah ada di ujung-ujung akhir zaman. Pada waktu rapture pun itu tadi dikatakan bahwa di halaman itu, halaman ini adalah termasuk yang tidak diukur. Saya baca lagi ya, dikatakan begini supaya tidak bingung. Dikatakan gini. Kemudian diberikan kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Mungkin ada yang belum pernah melihat tentang tabernakel itu seperti apa modelnya. Tadi berbicara tentang bait Allah ya kan, tadi bicara tentang bait Allah atau tabernakel Musa, bait Allah zaman itu terdiri dari 3 ruangan. Yang pertama itu adalah halaman, kedua ruang kudus, lalu ruang maha kudus. Jadi tadi firman Tuhan berkata bahwa ukurlah bait Allah di bagian yang dalam. Tetapi biarkan atau janganlah engkau mengukur bagian yang luar. Ini bagian luar atau halaman. Karena di sini nggak ada atapnya, saudara, yang ada atapnya yang 2 ini. Ini makanya disebut bagian luar. Dikatakan kamu tidak perlu mengukurnya karena itu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Nah, di dalam sini itu yang akan diukur. Tadi dikatakan bahwa bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah mereka dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, ini berbicara tentang 3 level kekristenan, tentang ada Kristen halaman, ada Kristen maha kudus, ada Kristen ruang kudus, ada Kristen maha kudus. Jadi
Saat ini saya sedang berbicara tentang level kekristenan menurut Tabernakel Musa. Walaupun ada banyak tentang apa 3 level kekristenan menurut firman A dan B dan sebagainya. Tetapi kalau hari ini kita sedang belajar tentang menurut level Bait Allah. Nah, ada halaman, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Pada waktu ada banyak sekali, saya bersyukur ya, dikelilingi oleh para pendoa syafaat yang saya tahu bahwa penglihatan-penglihatan mereka benar. Kenapa? Karena penglihatan-penglihatan mereka sesuai dengan firman. Karena segala sesuatu, baik penglihatan, baik mimpi, semua filternya adalah firman. Tidak bisa keluar dari firman. Makanya tidak semua mimpi, semua penglihatan itu adalah dari Tuhan. Bisa dari dagingnya, perasaan dia sendiri, atau dari setan. Karena setan pun bisa memberikan penglihatan. Makanya filternya selalu firman. Ada banyak yang dapatkan penglihatan bagaimana Kristen yang ada di halaman itu banyak terseret pada waktu goncangan terjadi, pada waktu penyesatan terjadi, mereka mudah sekali terseret ke sana. Kalau Tuhan nyatakan kepada saya juga bahwa orang-orang yang ada di halaman itu mereka pasti tidak ikut rapture. Kenapa? Karena mereka adalah Kristen halaman. Nah, nanti saya jelaskan kenapa. Dan ada banyak lagi yang meneguhkan tentang penglihatan-penglihatan ini, berbicara tentang kekristenan di dalam sesuai dengan tabernakel ini adalah halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, Kristen halaman ada banyak yang bertanya kepada saya begini, apa sih Kristen halaman? Yang pertama itu adalah bedakan dulu ya dengan orang yang baru bertobat, nanti kita bahas. Kristen halaman, salah satunya adalah yang pertama, Kristen KTP. Kristen KTP adalah dia Kristen, tetapi tidak hidup dalam pertobatan. Dia Kristen, tapi tidak pernah beribadah. Dia Kristen, tetap keperdukunan. Dia Kristen tetap datang ke peramal-peramal. Dia Kristen tetap menyimpan benda-benda okultisme atau benda-benda lambang-lambang satanik. Kemudian orang-orang yang jahat yang selalu melakukan KDRT kepada istrinya tetap melakukan KDRT. Orang yang jahat walaupun Kristen tetap jahat. Ada banyak orang yang konseling bukan di kelas saya ya, saya bersyukur di kelas saya banyak yang tidak mengalami KDRT, tapi ada orang-orang dari luar yang mengatakan bahwa suaminya pelayanan, tetapi setiap hari tetap melakukan KDRT. Kemudian orang yang mabuk tetap mabuk, judi tetap judi, orang-orang yang nipu tetap nipu, orang-orang yang merugikan banyak orang tetap melakukan hal-hal yang sama. Ini adalah Kristen halaman. Yang kedua, Kristen halaman adalah orang Kristen yang pasif. Orang Kristen yang pasif adalah seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang dikatakan tegar tengkuk. Mereka itu imannya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada Musa. Makanya di dalam seluruh kehidupan mereka, pada waktu mereka lapar, waktu mereka pingin makan, mereka haus dan sebagainya, mereka bukan datang kepada Tuhan, tapi datang kepada Musa. Kristen halaman adalah orang Kristen yang pasif, yang tidak membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan, tidak mau membangun imannya kepada Tuhan, tetapi bersandar dan mengandalkan iman orang lain. Ini adalah Kristen halaman.
Makanya orang seperti ini baca Alkitab tidak mau, punya hubungan pribadi dengan Tuhan tidak mau, karena mereka berpikir kalau ada masalah, saya tinggal datang kepada hamba Tuhan. Kalau minta kesembuhan, datang kepada hamba Tuhan A yang punya karunia kesembuhan. Kalau saya punya ikatan, datang kepada hamba Tuhan B yang punya karunia pelepasan. Kalau saya ingin tahu masa depan, saya tinggal datang kepada hamba Tuhan yang punya karunia nubuatan. Dan kemudian ada banyak hal, selalu punya pikiran kalau saya ada masalah, toh saya bisa minta tolong orang lain mendoakan. Minta didoakan, minta dilayani, benar, tidak salah. Tetapi menjadi salah kalau itu menjadi kebiasaan kita untuk mengandalkan dan menaruh iman kita kepada manusia. Ini adalah Kristen halaman. Makanya bangsa Israel, saya pernah sampaikan khotbah ini. Pada waktu itu saya itu diajar Tuhan. Saya itu pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, bangsa Israel itu kalau saya jadi mereka, saya juga seperti mereka. Karena Tuhan berkata, bangsa Israel itu suka mengeluh, suka menggerutu. Sehingga mereka dihukum Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Lalu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya jadi mereka, saya juga pasti mengeluh. Saya pasti juga sangat kecewa dan saya juga akan seperti mereka. Kenapa? Karena waktu mereka lapar tidak ada makanan. Baru ada makanan waktu mereka marah-marah. Mereka kemudian bosan dengan makan mana. Tidak ada makanan yang lain. Waktu mereka marah-marah, baru engkau memberikan burung puyuh sehingga mereka makan daging. Pada waktu mereka haus, tidak ada air. Setelah mereka marah-marah, baru kamu kasih air. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, karena engkau sendiri enggak peka. Kalau aku akan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Engkau tidak. Engkau yang menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi engkau tidak menyediakan apa yang mereka butuhkan. Engkau baru menyediakan setelah mereka marah-marah. Itu yang saya pikirkan, itu yang saya katakan kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata bahwa aku memang melakukannya karena sengaja. Karena aku mau mereka berteriak kepadaku. Tetapi yang mereka lakukan, mereka berteriak kepada Musa, bukan kepadaku. Di situ saya bertobat bahwa saya punya pikiran yang salah tentang Tuhan. Dan saudara lihat, semua orang yang mengeluh ini, yang setiap kali hanya mencari kepada Musa, tidak ada satupun yang masuk ke tanah Kanaan. Itu sebabnya Kristen halaman, kalau rapture, pasti tidak ikut rapture. Bahkan kalau ada penyesatan, mereka juga akan terseret. Sama seperti bangsa Israel. Mereka itu sudah melihat mujizat. Mereka melihat laut terbelah. Mereka melihat ada tiang awan, tiang api, itu spektakuler, saudara. Tidak ada pernah terjadi. Kalau itu untuk menaungi 2 juta. Waktu itu bangsa Israel yang keluar dari Mesir ada sekitar 2 juta orang. Itu api, tiang awan dan tiang api nggak mungkin cuma kecil, itu besar. Sehingga menerangi dan menghangatkan mereka karena di padang gurun kalau malam itu dingin sekali, kalau siang itu panas sekali. Nggak ada yang tengah-tengah. Makanya awan itu benar-benar menutupi mereka. Sehingga mereka nggak kepanasan. Betapa spektakuler yang ada di depan mata mereka. Tapi mereka tetap tuh cepat sekali terpengaruh dengan bangsa-bangsa lain. Dan cepat sekali tersesat. Hanya Kaleb dan Yosua di antara mereka yang bisa masuk Kanaan. Karena membangun hidupnya, mereka punya kepercayaan kepada Tuhan. Mereka tunduk kepada Musa, tapi imannya kepada Tuhan. Dan bangsa Israel sudah melihat mujizat demi mujizat, air keluar dari batu karang dan sebagainya.
Tetapi karena mereka membangun imannya bersandar kepada Musa, bukan kepada Tuhan, dan tidak membangun imannya sendiri, tidak membangun hubungannya dengan Tuhan, tidak satupun yang masuk ke tanah Kanaan. Makanya di dalam kehidupan kita harus tahu bagaimana membangun iman kita. Mungkin ada yang berkata begini, bagaimana dengan orang yang baru masuk Kristen? Bukankah mereka di halaman? Nah, karena kalau di dalam tabernakel Musa itu kalau kita lihat ya kan gambarnya di sini adalah di halaman itu ada yang pertama adalah mezbah korban. Ini berbicara tentang pengorbanan Yesus. Begitu kita percaya kepada Tuhan, kita menerima korban, kita menerima pengorbanan Yesus. Sehingga kita ditebus, kita menerima penebusan. Yang kedua, kita di sini bertemu dengan bejana pembasuhan. Di bejana pembasuhan artinya kita dibaptis. Berarti orang yang baru percaya masih di halaman dong. Di halaman ini, pada waktu saudara percaya dan dibaptis, saudara masuk di sini. Tetapi kan untuk dipercaya, terima Yesus dan dibaptis, tidak perlu kemudian saudara stay di sini bertahun-tahun. Setelah di sini, hari itu juga saudara harus mulai masuk ke sini, membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya orang-orang Kristen yang dari agama lain, kebanyakan yang baru masuk Kristen dari agama lain, yang selalu mereka tanyakan kepada saya. Pertama, pastor, apa yang harus saya lakukan? Pastor, bagaimana cara membaca Alkitab? Pastor, bagaimana cara berpuasa? Pastor, bagaimana persembahan? Pastor, gimana saya beribadah? Pastor, gimana cara berdoa? Mereka selalu setelah percaya Yesus, yang mereka tanyakan, apa yang kemudian saya harus lakukan? Kalau saya harus baptis, saya baptisnya itu seperti apa? Karena saya dengar ada percik, ada selam. Mana yang benar? Terus apalagi yang saya harus lakukan? Mereka selalu ingin mencari bagaimana menjadi orang Kristen, masuk lebih dalam. Tapi banyak orang Kristen yang lahir Kristen, mereka hanya taunya saya diselamatkan, titik, dan tidak punya kerinduan belajar lebih dalam. Itu sebabnya orang yang baru percaya Yesus dari agama lain, merekalah yang banyak memenuhi sum-sum tentang pengajaran-pengajaran Alkitab, bukan orang Kristen lama. Orang Kristen lama sudah puas melihat mujizat, toh saya jadi orang percaya diselamatkan. Ini seperti orang Israel, punya mental Israel. Bangsa Israel adalah dipandang Tuhan bangsa yang tegar tengkuk, yang artinya tidak mau dewasa, tidak mau masuk lebih dalam. Iman mereka mengandalkan Musa karena mereka melihat Musa itu sakti, dan pada waktu banyak penyesatan mereka mudah terseret. Yang kedua, pada waktu rapture mereka pasti tidak rapture. Ada orang-orang di ruang apa tadi dikatakan kan, yang di dalam itu yang diukur. Yang di luar itu sudah lepasin aja karena mereka memang diserahkan untuk diinjak-injak. Contoh pada waktu Yesus ada di bumi, orang-orang yang minta makan 5.000 orang, kemudian 4.000 orang, mereka mencari Yesus karena kebutuhan pribadi. Mereka datang kepada Yesus seperti 10 orang kusta. Datang mencari Yesus bukan pribadinya. Bukan nggak boleh mau minta kesembuhan. Tapi jangan berhenti sampai hanya minta kesembuhan. Ini namanya hanya membangun segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri itu buah dari kedagingan. Buah daging itu adalah buah dosa, yaitu kepentingan diri sendiri. Bukan tidak boleh minta sembuh. Minta sembuh itu hak setiap orang percaya. Makanya Yesus mau disalibkan karena supaya saudara sembuh. Jadi itu hak saudara.
Tetapi Tuhan yang tidak suka adalah kalau kita hanya stay, hanya cari Tuhan untuk sembuh, untuk diberkati, untuk dipulihkan, titik. Dan yang kalau saudara minta didoakan itu boleh. Tapi seringkali ada level tertentu Tuhan tidak suka kita hanya mencari pendeta untuk mendoakan. Karena Tuhan tidak mau kita mempunyai mental seperti orang Israel yang mencari Musa, tetapi Tuhan mau kita masuk lebih dalam, kita mencari Tuhan secara pribadi. Hamba Tuhan hanya mendukung, selebihnya kita harus membangun hidup kita. Itu yang namanya yang kekristenan masuk ke level yang lebih dalam, yaitu masuk ke ruang kudus, bahkan ke ruang Maha Kudus. Untuk imam-imam masuk ke ruang kudus, mereka menanggalkan keegoisannya. Mereka datang untuk kemudian menguduskan dirinya. Mereka melayani di baitnya karena mereka mau supaya bangsa Israel diampuni. Merekalah yang membelah domba-domba sebagai korban sebagai korban pengampunan, korban sembelihan, korban bakaran. Imam-imamlah yang melakukan. Kalau mereka masih mementingkan diri sendiri, tidak bisa melakukannya. Makanya Alkitab berkata, akan tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Yang terlebih besar dari semuanya adalah kasih. Melepaskan kepentingan diri sendiri, bicara engkau masuk lebih dalam karena bicara kasih. Pada waktu bangsa Israel, kemudian kalau bicara tentang tabernakel tadi, yang ruang Maha Kudus adalah imam besar. Nah, memang imam besarnya adalah Harun, masuk ruang kudus, Maha Kudus. Tetapi sebenarnya yang selalu masuk di dalam level yang ketiga itu Musa. Level di dalam rohania. Kenapa Musa berhadapan muka dengan muka? Walaupun dia tidak berada di dalam bait Allah yang tabernakel Musa tadi di ruang ketiga, itu bagiannya Harun karena dia imam besar. Tetapi tetap karena Musa, dia menjaga hidupnya, keintimannya dengan Tuhan, dia tetap berada di bagian yang terdalam. Makanya Tuhan selalu mau berhadapan dengan Musa, muka dengan muka di gunung Tuhan. Di dalam kehidupan kita jangan menjadi orang Kristen yang terus kanak-kanak. Makanya kalau tadi dikatakan, saya baru Kristen, berarti saya di halaman. Saudara di halaman, waktu percaya Yesus, kemudian dibaptis. Setelah itu, saudara membangun kehidupanmu dengan Tuhan, saudara sudah masuk di dalam ruang kudus. Jadi di dalam kehidupan kita kayak tadi, orang Israel pun, orang-orang pada waktu Yesus melayani, ada banyak orang yang ikut Tuhan Yesus hanya untuk mencari makanan dan mencari mujizat. Tetapi mereka tidak diceritakan lagi, mereka kemana? Hilang. Karena Kristen halaman akan cepat tersapu habis saat ada goncangan. 12 murid aja bisa goncang, apalagi yang di luar. Jadi Yudas bersama-sama, tapi hatinya ada di luar. Dia tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya Yudas itu murid yang tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Kalau yang lain-lain memanggil Tuhan, tapi Yudas tidak pernah memanggil Yesus Tuhan. Karena bagi dia, Yesus itu bukan Tuhan. Bagi dia, Yesus itu guru. Dan Yesus adalah seseorang yang bisa menjadi raja karena dia bisa melakukan mujizat. Makanya dia cepat tergoncangkan. Nah, makanya di dalam kehidupan kita harus membangun hidup kita. Tuhan itu Allah yang pencemburu. Waktu kita selalu di hati kita, pertama, minta didoakan. Bukan sekali-kali, tidak boleh. Sekali-kali bukan tidak boleh. Tetapi kalau mental itu yang kita bangun jadi kebiasaan. Setiap ada masalah, langsung di sini pendeta A. Langsung di sini pendeta B. Apalagi ada orang-orang.
setiap Zoom minta didoakan. Mentalmu mental halaman. Sudah didoakan, saudara tidak percaya. Sehingga besoknya kalau ada 7 hari Zoom, 7 hari minta didoakan hamba Tuhan yang berbeda. Sebenarnya mentalmu mental halaman. Karena tidak menjadikan Yesus Tuhan, tapi imanmu bergantung kepada hamba Tuhan. Makanya kadang-kadang semakin banyak minta didoakan, menjadi kebiasaan. Akhirnya tidak ada jawaban doa. Kenapa? Karena Tuhan mau orang itu bertobat. Dan percaya kesembuhan, pertolongan, mujizat datangnya dari Tuhan.